Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita gali lagi buku Learning How to Learn. Fokusnya cukup spesifik nih, bagian solusi buat soal-soal di akhir bab. Anda mungkin sering ya tergoda buat lewatin aja atau bahkan malah langsung intip kunci jawaban. Hayo. Hmm. Nah, buku ini tuh punya argumen kuat kenapa bagian itu justru penting banget buat proses belajar Anda. Siap kita bongkar? Ya, tepat sekali. Banyak dari kita kan ngelihat bagian uji pemahaman itu kayak, ya udah, tes aja. Dan solusinya itu ya, contekan lah itilahnya. Padahal, buku ini memposisikannya beda banget. Sebagai alat belajar aktif, krusial malah. Solusi itu bukan jalan pintas, tapi harusnya jadi kayak cermin gitu ya. Setelah Anda benar-benar usaha jawab sendiri. Fungsinya umpan balik. Menarik. Ini jadi ingat saran di bab awal buku itu ya, soal picture walk atau kayak pemindahan bab gitu. Termasuk lihat soal akhir bab sebelum baca materinya. Awalnya saya juga mikir ngapain gitu kan, tapi tujuannya ternyata buat ngasih otak semacam kerangka ya, semacam peta gitu. Biar pas baca tuh udah ada gambaran, oh ini yang mau dicari. Persis. Dan ini nyambung banget ke kenapa soal-soal itu nggak boleh dilewatkan. Buku ini tuh menekankan sekali pentingnya active recall, mengingat aktif. Ini proses saat Anda memaksa otak buat narik informasi. Dari memori Anda sendiri ya, buat jawab pertanyaan. Nah, sebelum Anda lihat solusi, justru usaha narik ini bukan sekedar baca ulang, yang secara ilmiah itu muatin jejaring saraf di otak, brain links itu. Wah, jadi kalau langsung lihat solusi, kita kayak skip latihan beban buat otak gitu dong ya. Rasanya emang kayak nipu diri sendiri sih, seperti yang disinggung di buku juga. Kita jadi punya, ilusi pemahaman ya. Merasa tahu gitu karena jawabannya ada di depan mata. Padahal informasinya belum tentu beneran klik atau masuk ke memori jangka panjang. Wah, bahaya juga ya ini. Bahaya banget. Sebaliknya, kalau dipakai dengan benar, solusi itu fungsinya jadi beda. Jadi alat diagnosis yang ampuh. Jadi, setelah Anda usaha jawab, terus bandingkan sama solusi, Anda bisa lihat jelas banget, oh, di bagian ini nih saya masih kurang. Nah, ini inti dari deliberate practice. Latihan yang disengaja, yang terarah. Anda jadi tahu persis mesti fokus belajar di mana. Oh, oke. Saya mulai ngeh nih polanya. Jadi bukan sekedar kerjain soal, tapi ada strateginya ya. Fokus ke bagian yang kita anggap sulit berdasarkan perbandingan jawaban kita sama solusi tadi. Ini cara cerdas ya, buat menghindari jebakan belajar males. Maksudnya ngulang-ngulang terus materi yang gampang, yang udah dikuasai, cuma karena rasanya nyaman gitu kan. Betul sekali. Jadi, Anda mengarahkan energi belajar ke titik yang paling butuh perhatian. Buku ini secara konsisten nunjukin kalau interaksi aktif dengan soal, terus pakai solusi secara bijak, itu kunci buat bangun pemahaman yang dalam. Ingatan yang kuat juga, bukan cuma hafalan di permukaan aja. Solusinya itu bukan sekedar tambahan atau formalitas doang ya. Menurut buku ini mereka tuh justru bagian inti dari mesin pembelajaran aktif. Kalau kita abaikan ya sama aja buang kesempatan emas buat nguji sekaligus nguatin apa yang udah dipelajari, sayang banget. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Coba deh, gimana kalau Anda mulai lihat solusi itu bukan sebagai titik akhir, bukan sesuatu yang menghentikan rasa penasaran, tapi sebagai titik awal untuk refleksi. Jadi setelah nyocokin jawaban, tantang diri sendiri. Tanya, kenapa sih jawaban ini benar? Terus, gimana alur berpikir buat sampai ke jawaban ini? Nah, proses mikirin cara berpikir kita sendiri ini, metakognisi, itu yang bakal bawa pemahaman Anda ke level yang lebih dalam lagi.